Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Britantia de Fretes dari kelas 4F Manajemen akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Arthur W. Sherman dan George W. Bohlander dalam Hadari Nawawi. Sementara menurut G. Steiner dikatakan bahwa perencanaan SDM merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjaan di masa depan. Dari kedua definisi yang disebut di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Selanjutnya, pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Ada 3 tingkat utama dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada tingkat perorangan. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan, kepuasan individu dapat lebih mudah dicapai melalui perencanaan karir yang terarah. Yang kedua, tingkat organisasi. Organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisien dan produktivitasnya dalam jangka panjang. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk dipekerjakan sehingga dapat bekerja secara produktif. Yang ketiga, tingkat nasional. Masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Teknologi yang sangat berperan dalam industri akhir-akhir ini membutuhkan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam bidang iptek, manajerial, dan inovatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Maka perlu disiapkan sumber daya yang berkualitas dan unggul untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat untuk produktivitas yang lebih baik dan bertanggung jawab sosial yang tinggi. Kemudian ada metode informasi dan peramalan tenaga kerja. Metode PSDM dikenal atas metode non-ilmiah dan ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan pemikiran-pemikiran dari perencanaan saja. Sedangkan metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, peramalan dari perencanaannya. Selanjutnya, perencanaan SDM baru dapat dilakukan dengan baik jika informasi tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan tenaga kerja diperoleh. Selanjutnya, peramalan perencanaan SDM yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. Peramalan biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang. Apabila ramalan-ramalannya mendekati kebenaran, rencana itu baik dan benar, karena ia dapat membaca situasi masa yang akan datang dengan baik. Materi selanjutnya, perencanaan prosedur dan perencanaan SDM. Perencanaan atau planner adalah orang, baik individu maupun kelompok, yang memproses perencanaan atau planning yang hasilnya menjadi rencana atau plan. Syarat-syarat perencanaan SDM yaitu yang pertama harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. 2. Harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang SDM. Yang ketiga harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Yang keempat harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa datang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Selanjutnya, perencanaan SDM. 1. Menetapkan secara jelas kuantitas MSDM yang dibutuhkan.
Kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang MSDM. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya, rencana SDM. Yang pertama, rencana harus menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami para karyawan. Yang kedua, job description. Setiap personil jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kerjaan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas serta menetapkan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, rencana harus secara jelas menetapkan hubungan kerja, saluran pemerintah, dan tanggung jawab. Yang kelima, rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan, pedoman, pola dasarnya tetap sama. Yang keenam, rencana harus mengatur tentang mutasi, peraturan dan sanksi hukuman, pengembangan cara penilaian dan yang dinilai dan lain sebagainya. Yang ketujuh, dalam rencana harus terdapat secara jelas hak dan kewajiban para karyawan. Yang kedelapan, rencana harus menjadi pedoman, kejelasan tugas, pendorong semangat kerja karyawan. Yang kesembilan, rencana harus dapat digunakan menjadi alat kontrol yang baik. Materi yang terakhir yaitu perencanaan fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama, perencanaan organisasi. Yang kedua, perencanaan pengarahan. Yang ketiga, perencanaan pengendalian. Yang keempat, perencanaan pengadaan. Yang kelima, perencanaan pengembangan. Yang keenam, perencanaan kompensasi. Yang ketujuh, perencanaan pengintegrasian. Yang kedelapan, perencanaan pemeliharaan. Dan yang kesembilan, perencanaan kedisiplinan. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.